Oke, silakan Opung JJ. Oh ya, sorry. Ya, bisa di-unmute sekarang. Shalom. Shalom, Opung. Selamat malam, Pak Jenderal Tobing dan Pak Laksamana Ponto. Malam, Pak. Ya, saya kira penjelasan Pak Ponto, penjelasan Pak Tobing, Teteh Koni, Mbak Monik yang selama ini sudah terstruktur, konstruktif, ya, sangat independen dan cukup fair lah bagi mereka yang punya logika waras. Kalaupun akhirnya Adi Armando kehilangan logika, ya sudah, di skip aja. Akhirnya berhenti berpikir ya di Armando sama Denny Siregar ya. Iya. Akan tetapi ketika kita membahas isu pertikaian Israel dengan Hamas ya, bukan Palestina, seperti saat ini, maka kita akan menerima konsekuensi sosial. Berduyun-duyun menghujat kita sebagai anti Palestina, dalam kurung Hamas, ya, dan pembela Israel yang tidak merasakan penderitaan di jalur Gaza. Bahkan baru saja kita di take down, kan? Itu yang dipakai. Ya, itu yang dipakai gitu. Nah, jadi perspektif bersikukuh dengan makin abadi ini, ya, perspektif bersikukuh sebagai prinsip keyakinan yang mendogma, kerangka berpikir fanatisme sempit, isu seolah-olah beridentitas kemanusiaan. Bapak-bapak, saudara-saudaraku, ya, seandainya kecerdasan intelektual masih tersisa di bangsa ini dan logika berhikmat tersedia, mungkin hati jujur ya akan terdorong melihat perspektif yang berbeda dibandingkan saat kita sok nyao tehideng, kata orang Sunda, bahwa di sana ada akar masalah, bahkan nilai-nilai mendasar yang sedang berkembang akhir-akhir ini dan kita sendiri tidak mengetahui persis dan jelas. Padahal Teteh Koni, Mbak Monik, tadi juga Laksamana Ponto sudah menjelaskan, bahkan kemarin di TV One, TV Kadrun, ya sudah jelas. Ini sebenarnya persoalan hati lah, untuk yang betul yang saya bilang selama ini, ramalan saya itu 2024 itu betul. Beberapa pertemuan yang kemarin juga saya sudah sampaikan itu gitu. Nah, jadi mungkin ya saya hanya mengapresiasi lah upaya Mbak Monik jangan berhenti mencari berita dan mencari fakta yang jujur, akurat dan dapat dipercaya di kawasan Timur Tengah. Ya, supaya fakta-fakta sejarah dan arkeologinya itu di mata dunia memperkuat pengakuan dunia internasional gitu ya. Nggak usah takut. Pasti Tuhan akan memberkati lah. Cuman pertanyaan mungkin ini kepada Pak Tobing ya, atau Pak Ponto. Ya kalau melihat seperti sekarang ini kan, yang ngomong ini kan sekarang apa ya? Mungkin kadrun kali ya. Mungkin juga kelompok-kelompok tertentu. Atau politisi-politisi yang bermain bermain di belakang layar gitu. Cuman saya bingung nih sebagai rakyat jelata gitu ya. Kalau Pak Tobing tadi bilang pengambilan keputusan untuk menyatakan kebijakan politik luar negeri, ya, apa kira-kira pasca kejahatan senjata ini yang mau dilakukan oleh pemerintah Indonesia? Kira-kira isu geopolitik apa lagi yang akan menjadi terminologi di negara ini gitu? Itu aja mungkin pertanyaan dari saya, Pak Tulang Jenderal sama Pak Ponto. Lanjut, Beta Maluku. Selamat malam. Beta Maluku. Silakan di-unmute. Selamat malam. Selamat malam Pak Jenderal, Pak Paul, Pak Laksamana. Dengar ya? Ya. Ya. Saya mau bilang gini, Pak. Indonesia ini lupa diri. Bahkan tak tahu diri lah ya. Dalam hal ini penguasa dan para elit politisi. Sok-sokan mau bela Palestina. Di baliknya Hamas. Sok-sokan. Dengan mengaku bahwa negara Palestina pendukung kemerdekaan Indonesia. Ya toh, 1000 Palestina pun mendukung Indonesia, nggak akan merdeka Indonesia saat itu kalau Amerika nggak kasih lampu hijau. Ini semuanya Amerika, Pak. Mesir, India, Palestina, Afghanistan, Australia, kalau bukan Amerika nggak akan merdeka Indonesia. Kalau Pak Jenderal Pak Laksamana ingat sejarah, Inggris mau masuk lagi, Belanda mau masuk lagi, Amerika yang bilang stop, no.
keluar, ya kan? Biarkan Indonesia merdeka. Artinya Amerika, bukan Palestina, ya kan? Walaupun mereka mau ngomong kebohongan seperti itu pun, tanpa sadar mereka membuka topeng kebohongannya sendiri. Kenapa? Loh, Palestina apa? Emang negara tahun itu bisa mendukung Indonesia? Berarti dengan begitu kan dia menunjukkan dia mendukung kan? Dia negara karena dia bisa mendukung. Dia bukan kelompok komunitas kecil, berarti dia negara. Nah, info-info kebohongan menyatakan Palestina dijajah, itu kebohongan yang biadab. Mereka lupa teknologi informasi udah begitu luas. Itu satu. Kemudian saya ingin menilai sedikit politisi khilafah nih, termasuk PKS segala macam dah, kru-krunya radikal Muslim di sana. Mereka ini denial, refuse to accept the reality-nya, gitu. Faktanya mereka tolak, ya kan? Bahwa yang memulai perang itu adalah Hamas, gitu. Hamas sendiri dengan Fatah berseteru. Tapi kenapa kita terjebak? Apalagi dengan Retno bicara PBB. Mencari apa? Mencari panggung. Nggak usah tengil deh, ngurus dalam negeri. Taruh di dalam kunci di bawah ini. Juga. Di sini ini sesuai dengan kompetisinya pindah kemari. Polnya ada yang bicara saya nggak bisa di-mute. Tobing itu. Ya, lanjut. Ya. Jadi lupa saya mau bicara apa tadi. Udahlah, Retno jangan tengil lah. Kalau bicara proxy war, kita apa yang diuntungkan dengan bicara Palestina bela Hamas, gitu. Kita mau banggain apa angkatan perang kita? Pak Jenderal Palaksamana tahu kok. Kita punya persenjataan udah out of date, old fashion udah tertinggal. Mau adu apa? Kelar. Lawan Cina aja ibaratnya maaf ya, dikentutin aja kita berantakan dari segi kemampuan angkatan perang mereka, gitu. Untung ada Amerika, ada Darwin itu angkatan base-nya udah siap membantu Indonesia kalau ada apa-apa. Gitu. Jadi jangan tengil kita ikut-ikutan yang bukan bagian urusan kita. Lebih bagus bangun negeri kita, hajar koruptor, sejahterakan masyarakat. Itu aja, nggak usah ikut-ikutan. Apalagi kita mau balik ke sejarah. Apa itu sih Yerusalem? Siapa itu Raja Daud, Raja Sulaiman? Balik ke situ gitu loh. Itu mereka bangsa Israel. Ngapain kita bela Arab yang nggak ada urusannya? Sehingga gampang kita dibodohi karena apa? Digeser masyarakat kita dengan isu-isu agama. Coba kalau dibuka beneran. Malah ditinggalin itu agama. Karena kebenaran itu adalah kebenaran. Fakta itu fakta. Buktinya ada semua. Jadi mereka mau bikin isu agama, malah mereka menampar mukanya sendiri dengan kotoran. Udahlah, stop berpolitik agama di Indonesia. Ideologi Pancasila itu udah paling benar kalau mau eksis tetap Indonesianya, kalau mau tetap eksis. Kalau nggak kita pecah, gitu. Kemarin Pak Jenderal beberapa hari lalu bilang kalau masih khilafah, Batak merdeka. Jangan begitu Pak, saya aja orang Maluku Pak, masih berjuang untuk Pancasila. Kalau begini ya saya dukung lah RMS kalian. Kenapa harus takut? Gitu. Karena nggak mungkin kita dijadikan satu sementara iman kita berbeda, nggak mungkin. Kita dipaksakan untuk ngikutin syariah berlawanan dengan keyakinan kebenaran yang kita yakini. Nggak mungkin akan bersatu. Udah benar ideologi Pancasila. Saya kalau bisa bicara dengan Panglima TNI, dengan Pak Jokowi, sikat itu politisi PKS tuh. HTI jangan cuma dilarang, tangkap. Udah kayak PKI mereka. Lebih bengal, lebih sadis lagi penggal-penggal kepala orang. Itulah mereka teroris. Mereka tidak cinta NKRI. Gitu aja lah. Udah puas saya. Terima kasih. Oke. Ya, jadi memang begini Pak. Kita ini memang informasi tentang Israel ini kan sangat kurang ya. Karena kita merdeka aja tahun 45. Israel baru hadir 48. Kita masih sibuk-sibuk itu tahun 45, sehingga apa itu Israel kita enggak tahu. Kita tahu Israel 48. Sudah begitu dicekoki lagi bahwa kita punya hutang budi. Nah, ketika ini berjalan, tiba-tiba kita kan merubah dari yang saya bilang tadi, dari musyawarah mufakat menjadi
one man one vote. Nah, akibatnya semua orang yang ingin masuk ke pemerintahan harus mendapat dukungan. Nah, inilah yang sekarang apa yang mau dipakai untuk mendapatkan cohesion force, ingin mendapatkan supaya saya ini kelihatan berguna bagi masyarakat. Nah, satu-satunya jalan yaitu mendukung Palestina, karena semua orang ini bahwa Palestina itu, Israel itu adalah biadab. Nah, kebetulan lagi perkembangan dunia saat ini sangat mendorong nilai-nilai kemanusiaan. Padahal nilai kemanusiaan itu ada sekarang gara-gara ada perang zaman dulu kan. Nah, kita begitu tahu diri, kita baru melek, kita meleknya melihat bahwa sekarang ada tata nilai baru. Nah, tata nilai baru ini sama Israel, dia tidak melihat itu. Bagi saya sama saja, pokoknya saya diganggu, saya sikat. Nah, tapi kita yang di Indonesia melihat seperti itu, ada tata nilai baru. Nah, karena tata nilai baru ini menguntungkan beberapa gelintir orang, jadi berita tentang Israel ya ditutup. Ditutup sedemikian rupa supaya tetap menguntungkan beberapa orang ini. Jadi kasus yang sekarang ini memang ini akhirnya memaksa orang melihat Israel seperti apa sih. Jadi kalau tadi ini Pancasila, ya memang kita harus ke situ. Kesalahan kita yang paling fatal itu adalah merubah sistem dari dari sistem musyawarah mufakat menjadi one man one vote. Itu melanggar dengan semangat Pancasila kan. Pancasila keempat itu musyawarah mufakat kan, sila keempat, kerakyatan dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Permusyawaratan. Ini kita tidak lagi bermusyawarah sekarang, tapi kita ngambil vote. Nah, ini kesalahan yang kita buat. Jadi secara sistem ini sudah susah. Gara-gara sistem mendasar ini diganti, akibatnya ya ini semua tidak lagi ada kepentingan untuk negara, tapi kepentingan kepada pribadi. Itu yang mendasar. Sehingga apapun yang kita buat, ini terutama orang-orang partai ya, terutama orang partai pasti ditutup. Dia mencari pembenaran untuk mendapatkan keuntungan. Dia akan melihat. Jadi ya saya suka bilang, apa bedanya antara intelijen dan politikus? Bagi politikus yang banyak itu benar, tapi bagi intelijen yang banyak itu belum tentu benar. Nah sekarang yang terjadi yang banyak itu benar, apapun itu benar. Nah kasus dengan Israel, ya Israel yang benar itu yang terus. Dan saya kira dari Israel pun merasa itu, dia merasa, sehingga apa? Dia merubah sekarang partnership dibuat sama mereka, dan saya kira ini sangat berhasil. Satu saat pada titik tertentu nanti Indonesia pun harus memilih mau kemana saya. Kita sudah tertinggal. Satu saat kita tidak bisa membantu lagi. Coba lihat dari Pak Yusuf Kalla, setengah dari amal masjid kita kirim ke sana. Nah, coba. Ini mau ngapain beliau ini dengan adanya ini? Apakah mau mencalonkan diri lagi? Mau pengen jadi presiden? Itu perintah beliau kan? Sebagai ketua Dewan Masjid. Setengah dari amal masjid kita kirim semua. Semua sekarang kirim ke sana. Padahal di Nduga sana itu pengungsi Nduga yang sekian banyak gara-gara OPM. Mana ada yang ngirim? Nggak ada. Biar sendiri. Tapi yang ada di seberang jauh di sana itu ibaratnya gajah di pelupuk mata tidak kelihatan, kuman di seberang lautan kelihatan. Nah inilah yang saya bilang kan, ngapain kita urus orang jauh di sana, kita banyak masalah. Nah tapi ini kan melawan populis ya, nggak apa-apa. Kita kan rakyat jelata yang tidak tahu apa-apa, tidak punya kepentingan untuk itu, melawan orang-orang yang punya kepentingan. Jadi sekarang ini memang kita hanya satu,
seperti kata Bu Monik tadi, kita sampaikan berdasarkan fakta empirik ya. Itu kita sampaikan. Nah, sekarang mereka ini selalu terjebak, selalu ditarik ke agama. Kita lupakan saja itu. Kita terus dengan fakta ini. Terus menerus. Satu saat itu anak-anak baru pasti akan melihat. Dan saya sudah mendengar ini ada rencana, ada pembukaan gereja Timur Tengah akan buka itu sudah. Tadi saya dapat informasi sudah ada persiapan gereja Timur Tengah. Jadi gereja ini memang isinya orang Timur Tengah, dia berjilbab, dia akan bersembahyang dengan lagu-lagunya ya Timur Tengah. Nanti kita lihat kalau itu jadi dibuka seperti apa tanggapan masyarakat itu akan lebih nanti memperlihatkan itu seperti apa pandangan. Gitu Pak. Gitu. Luar biasa. Oke, ini lanjut dulu Ibu Monik ya. Sudah siap Ibu Monik? Ya. Oke, lanjut. Ya, terima kasih ya. Satu Pak JJ belum saya jawab itu. Oh iya, silakan. Oh iya sebentar. Ya, Pak Jendra dulu, lalu Ya, Ibu Monik. Silakan. Supaya Jadi jangan begini, lupa nanti. Among Boru, Opung JJ. Jadi pasca gencatan senjata ini ya, apa yang harus dibuat siapa? Dibuat orang negara kita, pemerintah negara kita. Tadi saya udah dapat informasi bahwa DPR menyarankan agar TNI mengirimkan pasukan peacekeeping ke sana. Peacekeeping bagaimana mau kirim? Iya, Pak. Mereka nggak tahu, itulah makanya anggota DPR juga nggak ngerti. Jadi pengiriman pasukan peacekeeping operation, tolong dibedakan ya. Ada pasukan peace operation, operasi perdamaian. Ada peacekeeping, penjaga perdamaian. Ada satu lagi peace building. Nah, Indonesia hanya diizinkan 2, peace building sama peacekeeping. Tetapi ada persyaratan apabila kedua negara menyetujui. Bagaimana mau ngirim pasukan ke sana? Kita sudah memihak kok. Ponto yang dikirim. Keberpihakan. Ponto yang dikirim. Keberpihakan. Negosiasinya ke Ponto. Nah, ya itu tadi mau negosiasi sama siapa? Wong ke Libanon aja kita ngirim pasukan peacekeeping operation ke Libanon itu wah diplomasinya itu udah setengah mati itu karena Israel tidak setuju. Yakin nggak Indonesia mau netral? Ya, makanya hampir dihajar sama Israel kan di Libanon karena memakai doktrin yang salah. Nah, nggak boleh memakai doktrin militer kalau kita pakai peacekeeping. Makanya di PBB tidak ada doktrin, yang ada apa? Petunjuk, prosedur. Coba tanya itu orang PBB. Oh, saya kan termasuk murid dan guru, ya multinasional. Jadi nggak ada doktrin militer di sana. Ketika terjadi kontak, itu gunakan doktrin militernya masing-masing. Tetapi PBB tidak ada. Bahkan doktrin intelijen aja nggak ada. Di sana hanya cuma informasi. Tanya aja, panggil aja orang PBB kalau nggak percaya. Ya, jadi kita mau ngirim pasukan peacekeeping, gencatan senjata. Nah, itu kalau di tingkat nasional. Kalau di Timur Tengah sana, waduh. Sekarang gencatan senjata ini menguntungkan siapa? Tadi di Israel katanya Israel melanggar gencatan senjata. Sekarang terjadi juga kan? Karena gencatan senjata ini, emangnya Israel baru sekarang berperang? Atau sekarang berkonflik udah berturut-turut? Ya nggak usah aneh, gencatan senjata ini temporer. Kemarin sudah saya sampaikan, ini keuntungan Israel atau keuntungan Hamas. Makanya aneh-aneh, penjajahan di muka bumi, penjajahan di bumi sendiri nggak jelas. Loh, bukankah tadi saya katakan, kita, Bung Karno udah bilang kan, kita menghadapi Belanda lebih mudah daripada menghadapi bangsa sendiri. Dan ini kenyataan kan? Saya kan tadi katakan, kalau masih ada istilah mayoritas, minoritas, itu penjajahan. Kalau masih ada istilah pribumi, non-pribumi, itu penjajahan. Ya makanya coba kita cari definisi penjajahan di zaman kolonial sama sekarang beda nggak? Kong. Makanya harus ada redefinisi lagi. Seperti mendefinisikan teroris. Pusing, PBB aja pusing mendefinisikan apa teroris. Ya.
definisi radikal. Ya, memang beda. Nah, itu makanya perlu di-redefine karena eranya sudah peperangan informasi. Kita bisa bacok-bacokan kok gara-gara terminologi. Nah, ini jadi di tingkat nasional, apa yang mau kita buat sekarang? Ya hanya mengevaluasi lah keputusan yang sudah diambil salah atau benar. Atau ngotot. Keputusan yang sudah diambil. Yang ngotot itu siapa? Tadi Pak Ponto, kawan saya udah bilang, apakah keputusan itu melalui proses musyawarah untuk mufakat? Nah, kebetulan saya kan belum menjelaskan yang apa kita tayangkan hari ini kan Pak Paul, nanti hari Jumat kita buka habis. Ya, kita buka habis bagaimana sebenarnya proses pengambilan keputusan. Apakah sektoral saja? Sekarang saya tanya, ketika pemerintah mengutuk Israel, apakah TNI sudah diajak? Apakah tokoh adat sudah diajak? Apakah tokoh agama sudah diajak? Tokoh intelektual sudah diajak? Masih sektoral. Kalau di Kemenlu itu hanya bisa bahasa Inggris, banyak orang bisa bahasa Inggris. Kalau masalah jadi Menteri Luar Negeri, jadi dubes itu karena tahu hubungan internasional, saya juga tahu kok. Diplomasi politik luar negeri tidak akan bisa berjalan dengan mulus kalau tidak ada gun diplomasi. Emangnya konferensi meja bundar ketika kita merdeka, apakah tidak ada gun diplomasi menggelar pasukan yang namanya apa? Trikora, pasukan Mandala. Tolong dulu. Ada nggak mungkin diplomasi politik saja bisa berjalan tanpa ada diplomasi gunboat diplomasi. Lah kita sekarang mau ngirim pasukan ke sana, kekuatan dan kemampuan kita udah siap. Sementara ancaman dalam negeri urak-urakan. Itulah yang diinginkan para kadrun supaya pasukan keluar di dalam kosong. Otaknya di mana? Lawanlah kita yang alih strategi ini. Kan itu maunya, biar kacau semua. Berapa pasukan yang harus dikerahkan? Sekarang di Libanon ada berapa? Sekarang di Papua ada berapa? Kosong. Makanya dulu saya sama Kolonel Suini kita menyarankan adanya Global Peace Operation Initiative karena negara-negara akan terjadi perang. Itu nubuat dari Tuhan. Baca di Kitab Wahyu. Ya, itu udah jelas akan terjadi peperangan, bangsa melawan bangsa, kerajaan melawan kerajaan, wabah, penyakit, bencana alam. Udah jelas, itu udah petunjuk, udah instruksi, waspadalah. Malah kita bukan waspada, malah kita mau terlibat. Tapi itu tadi, karena beda apanya? Beda dogmanya, beda doktrinnya. Kalau kita tidak menggunakan yang saya katakan kemarin, 10 paradigma nasional, siapapun, apapun jabatannya, kalau dia mengaku warga negara Kesatuan Republik Indonesia, bukan warga negara khilafah ya, harus tunduk kepada ajas-ajas. Kalau tidak tunduk, ya pecah kita. Dan saya udah katakan, kalau kita pecah, nggak akan bisa bersatu lagi. Percaya sama saya. Emangnya kalau Batak merdeka, dia nggak bisa makmur? Nggak bisa berjaya? Waduh, jangan bilang, tunggu dulu. Ya, nanti terjadi Zionis Batak lagi nih. Berarti nih, sekarang udah muncul paradigma baru lagi. Terminologi, Zionis Kristen. Aduh, Zionis Nusantara. Macam-macam sekarang dibikin media. Tapi itu harus kita tangkal. Itulah namanya peperangan informasi. Harus dihadapi, jangan dibiarkan. Nah, besok kapan ada waktu saya sampaikan ya, doktrin peperangan informasi. Yang digunakan jadi acuan kalau kita menggunakan kekuatan dan kemampuan militer. Bukan hanya kemampuan kekuatan militer, kemampuan nasional juga. Ya, oke lah, ini terjadi peperangan informasi yang sangat dasar di negara kita ini. Akibat konflik Israel dan Palestina, kita di sini yang ribut.